Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi pelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang energi dalam sistem kehidupan, bagian yang kedua. Kita akan lihat dulu untuk peta konsep submaterinya. Kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu jenis-jenis energi dan energi mekanik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang perubahan bentuk energi, sumber energi, dan makanan sebagai sumber energi. Kita mulai pembahasan pertama tentang perubahan bentuk energi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai macam bentuk energi. Energi dalam berbagai bentuknya tadi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Akan tetapi energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Hal ini kita kenal dengan hukum kekekalan energi. Nah, perubahan energi disebut juga dengan transformasi energi. Kita akan lihat berbagai contohnya, antara lain yang pertama adalah pada kipas angin. Pada kipas angin terjadi perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang kedua adalah dinamo sepeda. Ini terjadi perubahan bentuk dari energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik. Ketika mengayuh sepeda, maka akan menggerakkan dinamo yang menempel pada bannya. Kemudian akan memutar magnet sehingga akan menghasilkan energi listrik sehingga dapat menyalakan lampu. Yang berikutnya adalah lampu bohlam. Di sini terjadi perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian kita lihat pada setrika listrik. Ini terjadi perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi kalor atau energi panas. Selanjutnya kita lihat pada gitar listrik. Ini terjadi perubahan bentuk energi dari energi listrik menjadi energi bunyi. Dan kita akan lihat berikutnya adalah pada akumulator atau kita kenal dengan aki. Ini ada dua macam perubahan bentuknya. Yang pertama ketika peristiwa pengisian aki, ini terjadi perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian pada peristiwa pemakaian aki, maka terjadi perubahan bentuk energi kimia menjadi energi listrik. Jadi kebalikannya. Kemudian lanjut, yang terakhir kita lihat pada peristiwa fotosintesis. Tumbuhan akan menggunakan cahaya matahari sebagai bahan bakarnya dalam proses memasak yang kita kenal dengan fotosintesis. Energi cahaya matahari yang digunakan untuk proses fotosintesis digabungkan dengan karbon dioksida dan air akan menghasilkan glukosa. Hal ini terjadilah perubahan bentuk energi dari energi cahaya menjadi energi kimia. Baik, selanjutnya kita akan membahas sumber energi. Sumber energi merupakan segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Ini kita kenal ada dua jenis sumber energi. Yang pertama yaitu sumber energi tak terbarukan atau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Dan yang kedua adalah sumber energi yang terbarukan atau dapat diperbaharui. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu untuk sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan energi yang ketersediaannya masih belum pasti dapat diperbarui lagi. Karena energi yang dihasilkan berdasarkan timbunan makhluk hidup yang berusia jutaan tahun lamanya. Kemudian untuk memperolehnya kembali ini dibutuhkan waktu yang sangat lama. Menurut hitungan para ahli, contohnya adalah minyak bumi ini memerlukan waktu sekitar 30 tahun lagi, kemudian gas alam itu sekitar 47 tahun lagi, dan sebagainya. Yang berikutnya kita bahas tentang sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang dapat dimanfaatkan dengan bebas. Nah, ini ketersediaannya dapat digunakan terus-menerus. Contohnya adalah
energi matahari, kemudian PLTA, energi angin, kemudian energi tidal atau energi pasang surut air laut. Yang berikutnya kita akan lihat yang terakhir, yaitu makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Oleh karena itu, kita membutuhkan zat makanan sebagai sumber energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi antara lain adalah karbohidrat, kemudian protein, dan lemak. Kita akan lihat satu persatu zat makanan berikut ini. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon atau dilambangkan dengan unsur C. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat antara lain beras, kemudian jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Nah, karbohidrat tadi merupakan sumber energi karena di dalam setiap 1 gram karbohidrat ini mengandung setara dengan 4 kilokalori energi. Yang kedua adalah protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, kemudian hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Terkadang juga mengandung unsur fosfor dan sulfur. Kemudian bahan makanan yang mengandung banyak protein ini kita bagi menjadi 2 macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan protein nabati bisa didapatkan dari kacang-kacangan. Kemudian untuk yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Peran lemak adalah untuk menyediakan energi sebesar atau setara 9 kalori setiap gramnya. Dan ini berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Nah, ini bahan makanan yang mengandung lemak ini dibedakan menjadi 2, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Contohnya bisa dilihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan lihat bahwa transformasi energi pada makhluk hidup. Pada makhluk hidup heterotrof, contohnya adalah manusia dan hewan, energi didapatkan dari makanan yang dikonsumsi. Kemudian, energi ini akan mengalami transformasi atau perubahan mulai dari energi potensial berupa energi kimia makanan menjadi energi panas dan energi kinetik atau gerak dalam aktivitas. Transformasi energi tersebut terjadi di dalam organel sel melalui proses metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh sel makhluk hidup. Kemudian metabolisme ini disebut sebagai proses atau reaksi enzimatis karena selalu menggunakan katalisator enzim. Nah, metabolisme ini meliputi 2 proses, yaitu yang pertama adalah proses anabolisme atau disebut dengan reaksi pembentukan, dan yang kedua adalah reaksi atau proses katabolisme, disebut juga dengan reaksi penguraian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah untuk reaksi anabolisme atau disebut dengan reaksi sintesis. Anabolisme ini merupakan proses asimilasi, yaitu proses pembentukan atau penyusunan beberapa molekul dari molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Kemudian di dalam reaksi anabolisme ini membutuhkan energi sehingga disebut dengan reaksi endergonik. Contoh reaksi anabolisme adalah fotosintesis. Kita lihat peristiwa fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan proses perubahan dari energi cahaya menjadi energi kimia yang dihasilkan dalam bentuk glukosa. Kemudian tempat berlangsungnya fotosintesis ini berada pada organel kloroplas. Terjadi 2 reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Dan persamaan reaksi kimia pada fotosintesis kita lihat persamaan reaksinya adalah
6CO2 plus 6H2O. Ini artinya adalah 6 molekul karbon dioksida ditambah 6 molekul air dibantu dengan cahaya matahari, maka akan dihasilkan C6H12O6. Ini adalah glukosa plus 6O2. 6O2 ini adalah oksigen. Jadi ini persamaan matematis dari fotosintesis. Untuk selanjutnya tentang fotosintesis akan banyak dipelajari nanti di kelas 8. Berikutnya kita akan bahas tentang reaksi katabolisme atau disebut dengan reaksi penguraian. Katabolisme adalah proses disamilasi, yaitu proses penguraian atau pemecahan molekul organik zat makanan yang tadinya kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Nah, ini pada reaksi katabolisme, kebalikannya anabolisme, terjadi pembebasan energi. Nah, ini disebut dengan reaksi eksergonik. Contoh reaksi katabolisme adalah proses respirasi atau pernapasan. Kita akan melihat proses respirasinya. Respirasi atau pernapasan ini merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen yang disebut dengan respirasi aerob maupun dengan tidak menggunakan oksigen disebut dengan respirasi anaerob. Nah, kita akan lihat contoh respirasi pada glukosa. Reaksinya persamaannya adalah C6H12O6, ini adalah glukosa, plus O2, ini akan menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus energi. Ingat, ini dihasilkan atau dibebaskan energi pada peristiwa respirasi ini. Kemudian kita akan lihat untuk pembahasan selanjutnya tentang respirasi, ini akan dibahas di kelas 8. Baik, untuk hari ini kita cukupkan pembahasan materi kita. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.